Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Damai Indonesiaku. Kalau di segmen 1 tadi, Kiai Haji Jujun Junaidi menyampaikan kepada kita bagaimana makna dan hakikat wukuf itu sendiri. Lah, lantas apa sebetulnya tujuan daripada wukuf itu sendiri? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Rustandi. Selamat menyaksikan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talbiyah bareng yuk. Labbaik Allahumma labbaik la innal hamda wal mulka la innal hamda wal mulka la sallu ala Nabi Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pengresa Abah Kiai Haji Jujun Junaidi yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah, Kang Sofian, Ustadz kita, MC kita, host kita, mudah-mudahan panjang umur. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Wasilah kita membacakan talbiyah tadi, mudah-mudahan bisa pergi haji semuanya. Daftar udah? Kalau ada untung amin aja Pak. Walaupun belum daftar amin aja. Ya. Amin, amin, amin. Ya. Pengen pergi haji, ya kita pengen. Sebagai penyempurna aja agama kita dari rukun Islam kita. Karena memang kita pengen, berdoa saja. Enggak usah mikirin duit. Orang gila duit dipikirin. Enggak usah mikirin duitnya, enggak usah dipikirin ongkosnya. Dah berdoa aja. Nanti Allah yang akan memampukan kita kalau memang kita dipanggil sama. Tuh Pak, udah amin lagi aja kan Pak? Gitu. Kalau ada untung udah amin aja. Berdoalah sama Allah biar seperti saudara-saudara kita yang hari ini sedang wukuf di Arafah. Ya. Itu Pak, kalau ngaji sama nenek-nenek amin. Saudara-saudara kita hari ini sedang wukuf di Arafah. Puncaknya ibadah haji. Mau sehat ke Arafah, mau setengah sakit ke Arafah, mau setengah mati, setengah mau hampir meninggal, tetap dibawa ke Arafah. Sebab hari ini adalah puncaknya di Mekah sana, pelaksanaan ibadah yang namanya wukuf di Arafah. Kapan dia mulainya Arafah, wukuf di Arafah? Mulai ba'da zuhur sampai dengan waktu datangnya maghrib. Kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kita ngapain di situ? Ayo. Ayo. Bapak ada yang sudah haji? Oh, banyak. Ibu di sini ada yang sudah haji? Ada. Ada. Suami ada yang haji? Berarti naik haji. Oh, terbalik ya, yang ini naik haji. Ya. Apa yang kita lakukan? Tadi Kiai Pangresa Abah Jujun sudah menyampaikan penyadaran diri. Hakikatnya kita berada di Arafah sana, menghambakan diri kita dalam rangka muhasabah, sudah disampaikan. Introspeksi diri kita lakukan di sana. Yang kedua, berserah diri sama Allah. Tadi disampaikan sudah bahwa semuanya rata. Dan harus sadar diri, kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang lebih di hari itu. Maksudnya hari Arafah itu. Dan Nabi bilang, yang dimaksudkan lebihnya itu enggak ada presiden, enggak ada pejabat, enggak ada rakyat, sama semuanya putih. Ibu putih, laki pakai kain ihram, luar pakai dalam blong. Ustaz, saya presiden mau pakai, nggak bisa. Oh, saya RT, presiden aja kagak bisa, apalagi RT. Semuanya sama di hadapan Allah.
Apa yang kita lakukan hari itu, saat itu? Dari mulai ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, kita berdoa saat itu. Sebab Nabi bilang, khairu doa, doa yaumul arafah. Sebaik-baiknya doa adalah ketika berada di Arafah. Makanya Pak, kalau saya ada tausiah tentang walimatus safar, saya pasti ingatkan, tulis doa mau minta apa. Tapi dibaca. Jangan enggak dibaca. Kadang-kadang berdoanya, ya Allah ya Rabb, ijabah doa yang ada di kertas ini ya Allah. Ya enggak bisa lah, malaikat kan enggak sekolah jadi enggak bisa baca dia. Ya, itu hari-hari saatnya kita berdoa. Dan diijabahnya pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ustadz, itu kan di Arafah. Bagaimana kalau yang kita, yang di Indonesia, apa ini Cilandak ya? Gimana yang di Cilandak? Kebagian. Sebab kata Nabi, Arafah itu, kata Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apakah kebaikannya yang terbaik itu buat orang yang di Arafah? Nabi bilang, la, tidak. Tapi buat manusia yang saat itu kebagian berkahnya hari Arafah. Kalau kita hari ini, kalau di sana hari ini, katanya, sebab saya juga nggak dari sana, saya katanya. Kita mungkin besok, ya. Ustaz, kenapa kok beda? Di sono duluan, di sini belakangan. Ya beda lah, orang letaknya aja beda. Kita dari sini ke sana aja hampir 10 jam kita terbangnya, bedanya 4 jam, mundur, ya beda. Makanya bagaimana kalau kita hari ini baru puasa tarwiyah, Arafahnya besok. Kan Arafahnya hari ini, di sono, di kita mah belum. Itu jawabannya. Nah, pusing-pusing amat. Kadang-kadang pada ribut itu cuman gara-gara puasa. Gara-gara ngeributin Arafah dan tanggal tarwiyah, ujung-ujungnya mah enggak puasa, ribut doang. Ya, ya begitu rata-rata itu. Gualir keluarin, ini keluarin. Puasanya mah enggak. Ya, mudah-mudahan hari ini pada puasa ya. Iya, enggak usah amin. Insya Allah jawabannya amin. Gitu Pak, nenek-nenek mah amin mulu. Lu kebanyakan amin. Nggak boleh ada untung. Amin mulu. Orang yang kena bencana itu bisa jadi itu diajab sama Allah. Amin. Dengar Allah tuh pasti amin Pak. Kalau ibu-ibu tuh. Masya Allah luar biasa. Satu, doa diijabah sama Allah. Yang kedua, dosa diampunkan sama Allah. Nih, ibu di sono berdoa, saya lagi ngejelasin, bukan berdoa. Kalau saya bilang mudah-mudahan dosa kita diampunkan, saya bilang di Arafah diampunkan dosa, ngapain amin? Orang lagi doa, lagi ngejelasin kok amin. Emang ibu-ibu mah gitu Pak, tibang rajin doang ngaji mah, paham mah enggak? Hahaha aja. Iya, ngaji, rajin mah ngaji. Wah, luar biasa ngaji mah. Dijelasin sama Ustadz, rukun Islam ada 5. Keluar Pak, berebut sendal tinggal 4. Nenek, mohon maaf, ini mah di daerah saya, bukan orang Cilandak. Di Cilandak ada yang seperti itu? Enggak ada, sebab udah pindah ke kampung saya. Itu doa, itu dosa diampunkan sama Allah. Orang yang wukuf di Arafah, kalau dia dosanya diampunkan oleh Allah, pulang tadi kata Kiai, pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur dan mabrurah. Enggak usah. Amin mulu. Dan karena memang hajinya mabrur dan mabrurah, dia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, maka dia balasannya adalah surga. Kalau mabrur. Kalau dia mabrur, diampunkan dia punya dosa, balasannya surga kalau dia meninggal dunia. Ustadz, saya kan nggak umroh, saya kan nggak wukuf, saya kan nggak di Arafah. Bagaimana dosa saya bisa diampuni? Puasa. Sebab kata Nabi, orang yang puasa Arafah nih. Yuk, iya ini kan mau. Rada ngeri depan ibu-ibu tuh. Orang yang puasa Arafah, kalau kita besok ya,
yukafiru sanatil madiyah. Allah ampunkan dia punya dosa 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Enggak usah amin. Kalau kita puasa, Allah ampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Yang mana? Yang kecil. Yang kecil. Dosa enggak sengaja, Allah ampunkan, Pak. Kalau dosa gede, tobat. Dosa yang kecil, yang mana? Yang nggak sengaja. Kan kadang-kadang kita, Pak, nggak sengaja, Pak Kiai. Lagi jalan, terutama ibu-ibu tuh, lagi ngelihat orang gede, gede amat. Itu orang apa drum? Dosa loh. Ada orang kurut tinggi, itu tinggi amat. Tiang listrik kali ya. Dosa yang kayak udah berdiri tapi pimpinnya naik. Dosa yang seperti itu diampunkan oleh Allah. Yang kedua, dosa yang ke depan. Bukan berarti kita berbuat dosa, kita bebas melakukan dosa sudah diampunkan, tidak. Tapi kata Imam Adiyah dalam kitabnya, dia mengatakan dosa yang ke depan adalah hidupnya dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi yang telah memberikan subtema berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini, yaitu wukuf momen muhasabah untuk meningkatkan diri. Paling tidak bagi kita yang masih ada di sini untuk bersama-sama bermuhasabah, memanfaatkan momen orang-orang yang sedang wukuf di Arafah pada siang hari ini. Nah pemirsa, kita akan perluas atau perdalam lagi tema kita di siang hari ini berkaitan dengan tanya jawab. Para jamaah bisa langsung nanti bertanya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.